Swastiastu. Om Mawigna Sunama Sidam Om Anubadrah Kertawiyanti Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala pihak. Sani banget bakti nintitiang pada semeton sami ring di Jejo Megena. Kembali lagi bersama Tiang Made Rekayana, penyuluh agama Hindu Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma melalui video ini. Adapun tema pada kesempatan ini yang saya bawakan yaitu tentang etika berbusana ketika kita hendak pergi ke pura. Umat Sudharma yang berbahagia, belakangan ini banyak umat yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya pakaian agama Hindu itu. Sebab di setiap daerah pakaian yang dikenakan sangat jauh berbeda. Tak seperti umat agama lain, secara universal memakai seragam sama tatkala hari-hari keagamaan mereka. Nah, kembali muncul pertanyaan, apakah Weda tidak mengatur untuk busana di dalam tatanan umat agama Hindu? Nah, sebab menurut sebagian besar orang, busana ini merupakan salah satu musuh dari pengotoran nafsu birahi. Umat Sudharma yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah pakaian, kitab suci ini tidak ada mengatur tentang hal tersebut. Sebab mengapa? Hindu ini merupakan sebuah agama yang menuntun umatnya bisa memusatkan pikiran kepada Ibu Sang Hyang Widi atau Sang Pencipta. Nah, setiap material yang ada, bahkan yang dapat mengganggu kesucian pikiran kita, sengaja diciptakan untuk menguji tingkat spiritual kita. Jadi, setiap yang menurut kita tidak bagus tak harus kita musnahkan, tetapi kita harus berdamai dengannya. Jika sudah kita bisa mengendalikan pikiran dengan hal-hal yang menurut kita tidak baik, nah, saat itulah pikiran kita berada pada tingkat kesucian yang murni. Kembali lagi kita ke soal pakaian agama. Sudah jelas dijelaskan dalam Weda tidak ada mengatur hal ini. Namun, pakaian ini dapat dikatakan masuk pada sebuah sistem budaya. Ketika kita berbicara masalah sistem budaya, tentu ada 3 hal yang harus kita bangun, yaitu spirit, kemudian ideologi pranata, dan yang ketiga yaitu wujud material. Umat Sudharma yang berbahagia, apapun bentuk pakaian itu ketika sudah digunakan untuk tujuan persembahyangan, tentu di situ sudah ada spirit, dunia ide dan wujud. Maka dia akan menjadi sebuah simbol atau memiliki nilai dan makna. Nah, jika kita hendak ke pura, perhatikan terlebih dahulu etika busana yang baik. Yang disebut etika yang baik, pantaskah atau tidak pakaian yang kita gunakan ke pura itu sudah memenuhi etika. Nah, dengan demikian saya akan menjelaskan makna busana yang dikenakan dalam persembahyangan atau ke pura. Perlu kita ketahui dasar konsep dari pada busana adat Bali ini adalah konsep tapak dara atau sering kita ketahui yaitu lambang dari swastika. Nah, jadi tubuh manusia dibagi menjadi 3 yang disebut dengan triangga.
yang terdiri dari Dewa Angga dari leher hingga kepala, kemudian manusia Angga dari atas pusar sampai ke leher. Kemudian yang terakhir yaitu Buta Angga dari pusar sampai ke bawah. Itu yang disebut dengan Buta Angga. Nah, umat Sudharma, secara umum busana adat Bali atau yang sering kita gunakan kepura di sini dibagi menjadi 3, yaitu busana adat tingkat niste. Nah, biasanya busana adat tingkat niste ini digunakan sebagai sehari-hari atau ketika saat kita ngayah, kita menggunakan adat tingkat niste. Dan tidak digunakan untuk persembahyangan. Kalau tingkat niste ini tidak digunakan untuk persembahyangan. Kemudian yang kedua, busana adat tingkat madya. Nah, biasanya digunakan untuk persembahyangan. Kalau tingkat madya ini secara filosofi sudah lengkap. Kemudian yang ketiga, busana adat tingkat agung. Nah, busana adat tingkat agung ini biasanya dipergunakan dalam acara pernikahan atau pawiwahan. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, kemudian secara jelasnya di sini saya akan jelaskan makna dari busana adat Bali yang kita gunakan ke pura untuk melakukan persembahyangan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan busana adat untuk putra. Yang pertama kita ambil dari kambon. Kambon putra ini melingkar dari kiri ke kanan. Nah, kenapa? Karena laki-laki ini merupakan pemegang dharma. Kemudian tinggi kambon putra kira-kira sejengkal daripada telapak kaki. Karena mengapa? Di sini maknanya karena laki-laki ini penanggung jawab dharma, harus melangkah dengan panjang. Tetapi harus tetap melihat tempat yang dipijak. Apa yang harus kita perhatikan yaitu adalah dharma. Kemudian pada kambon putra perlu kita ketahui di sini menggunakan kancut atau lancingan. Nah, biasanya kalau kita atau putra yang membuat kambon pasti membuat lancingan atau kancut yang berbentuk lancip. Nah, dan ini harus sebaiknya menyentuh tanah atau dapat juga disebut dengan nyapu jagat. Ujungnya ini yang menghadap ke bawah ini dapat dimaknai sebagai simbol penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Nah, kemudian kancut ini juga merupakan simbol dari kejantanan laki-laki. Nah, kemudian busana yang selanjutnya untuk pria, kita tidak asing lagi mendengar saput atau kampuh. Untuk persembahyangan, di sini kita tidak boleh yang dinamakan menunjukkan keangkuhan, menunjukkan kekuatan diri. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan pemujaan kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, kita harus benar-benar menyerahkan diri, benar-benar hormat kepada beliau. Seperti itu. Kemudian tinggi daripada saput atau kampuh kira-kira di sini sejengkal daripada kambon, seperti itu. Kemudian busana yang selanjutnya yaitu baju. Justru ketika kita ke pura pasti menggunakan baju, tidak mungkin tidak menggunakan baju. Yang jelas baju yang kita gunakan yaitu baju yang bersih, rapi dan sopan.
pada kemajuan zaman kita dapat mengikuti zaman dengan baju model-model yang berganti-ganti. Di sini kita merasa bersyukur telah bisa mengikuti kemajuan zaman dengan kita dapat berganti-ganti baju seperti itu. Kemudian udeng. Nah, pada udeng di sini menggunakan simpul hidup di depan di sela-sela mata. Ini sebagai lambang Cundamani atau mata ketiga, dengan ujung di atas sebagai simpul penghormatan pada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Aji Akasa. Kemudian udeng yang memiliki dua bebidakan, yaitu sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Nah, di sini yang memiliki makna kita harus mengutamakan dharma. Bebidakan di sini juga memiliki simpul Dewa Brahma sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu Dewa Siwa. Umat Sudharma yang berbahagia, kemudian saya akan menjelaskan busana adat Kepura untuk putri. Ketika putri atau wanita pergi ke pura hendak sembahyang pasti juga menggunakan kamben. Sama halnya seperti busana adat putra. Nah, lipatan kamben juga, lipatan kainnya dari kiri ke kanan. Karena sesuai dengan konsep sakti. Putri ini sebagai sakti agar dapat menjaga laki-laki. Kenapa demikian? Agar laki-laki tidak melenceng dengan ajaran dharma, seperti itu. Kemudian juga tinggi kamben untuk wanita atau putri 1 jengkal daripada mata kaki. Nah, seperti yang kita sudah lihat, kemajuan zaman yang semakin pesat ini, banyak generasi muda Hindu ataupun ibu-ibu yang sudah melanggar ajaran dharma, melanggar etika Kepura. Jangan lagi kita menggunakan kamben di atas lutut yang begitu dengan bentuknya sudah tidak sesuai dengan etika. Itu sangat tidak baik untuk berpergian ke pura. Seperti itu. Gunakanlah sesuai dengan ajaran atau etika yang sebenarnya untuk kita ke pura. Kemudian selendang. Busana putri selanjutnya yaitu selendang. Nah, selendang ini memiliki makna untuk mengendalikan emosi. Nah, pada putri di sini menggunakan selendang diikat menggunakan simpul hidup. Di sini digunakan simpul hidup sebagai simbol sakti dari pada laki-laki. Seperti itu. Wanita sakti daripada laki-laki agar dapat menjaga atau mengikat hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh seorang lelaki. Nah, ikatan simpul ke kiri juga dapat memiliki makna mebraye. Mebraye itu adalah keluarga, agar dapat melakukan hubungan keluarga yang harmonis seperti itu. Nah, kemudian juga ketika wanita menggunakan selendang atau senteng juga di luar baju, bukan di dalam baju. Biasanya digunakan di pusar di luar baju, baru diikat simpul sebelah kiri. Umat Sudharma yang berbahagia, kemudian selanjutnya busana yang digunakan putri saat ke pura. Yang jelas di sini ketika putri pergi ke pura atau bersembahyang pasti menggunakan baju. Dan baju yang digunakan adalah baju kebaya. Dengan syarat bersih, rapi dan sopan. Jangan lagi kita mengikuti zaman seperti yang sekarang kita lihat, yaitu model-model gaya baju yang sudah dikenakan oleh putri yang sudah melanggar ajaran etika. Di sini bolong-bolong.
memperlihatkan belah-belahan dada itu yang tidak sewajarnya dipakai oleh wanita. Justru ketika kita menggunakan baju yang sopan, bersih, dan rapi, inilah sebuah etika yang sebenarnya kita gunakan untuk ke pura. Dan ketika kita menggunakan baju brokat yang bolong-bolong, memperlihatkan belahan dada, ini sangat menimbulkan pikir-pikiran yang negatif jika dipandang oleh kaum lelaki. Seperti itu. Nah, kemudian hiasan rambut. Hiasan rambut yang digunakan pada wanita disebut dengan pepusungan. Nah, secara umum juga pepusungan ada 3 macam, yaitu pepusungan gonjer. Nah, biasanya pepusungan gonjer ini digunakan untuk putri yang masih lajang atau belum menikah. Ini sebagai simbol putri tersebut masih bebas memilih dan dipilih oleh calon pasangannya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pepusungan tagel. Nah, untuk putri yang sudah menikah, biasanya kalau pusungan tetagel ini digunakan putri yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pusungan petagel atau pepusungan kepupu. Nah, pasti kita sudah sering melihat biasanya pusungan kepupu ini digunakan oleh peranda istri, seperti itu. Kemudian masih banyak yang perlu kita ketahui, makna-makna dan etika dalam berbusana untuk ke pura dan bersembahyang. Baik, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada penjelasan yang kurang, kepada para semeton sami tiang mohon maaf, dan kepada Brahman tiang mohon ampun. Tiang akhiri antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.